Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, tapi lebih seringnya dipanggil Yanti. Usia saya sekarang kurang lebih 47 tahun dan saya statusnya adalah seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah negeri di Samarinda. Hari ini saya pengen berbagi ke sahabat semua melalui podcast SUS mengenai peristiwa yang saya alami sekitar tahun 1980-an. Saat itu usia saya kurang lebih antara 7 tahun sampai 8 tahun. Kami tinggal tepatnya di belakang rumah sakit Islam yang terletak di Jalan Gurami saat itu. Nah, saya dengan orang tua tinggal persis di belakang rumah sakit Islam. Saya tinggal dengan orang tua itu persis di belakang rumah sakit Islam di daerah pegunungannya. Nah, kebiasaan kami di sana kan masaknya pakai kayu bakar. Jadi setelah pulang sekolah itu sambil cari uang jajan, kami ngumpulin kayu bakar. Rumah sakit Islam itu lagi direnovasi gitu ceritanya. Nah, kami sebenarnya nggak diperbolehkan untuk masuk di areal itu karena dikasih kayak polis lain itu, takut bahaya. Jadi kami curi-curi lah, saya dengan teman saya Dina, ada Bambang, sama tante saya, adiknya mama saya yang usianya tuh sama saya terpaut 1-2 tahunan lah. Nah, saya di 8 tahun, beliaunya tuh 10 tahunan. Jadi biasa curi-curi tuh mas, kami masuk curi-curi kalau satpamnya lagi break, terus pekerjaannya tukang-tukangnya tuh istirahat sekitar jam 12-an itu saya masuk tuh, kami masuk lewat bawah pagar, ada di belakang rumah sakit Islam itu kayak terowongan pengairan air, kami masuk situ, ntar gantian teriak-teriak. Nah, dari situ kan pas itu kalau sekarang tuh kamar mayat gitu, masuk bangkirin kamar mayat tuh sebelah kanannya itu ada pohon beringin. Nah, sekarang tuh jadi ruang VIP. Nah, jadi masuk lewat situ, jadi pas tengah hari itu kok nggak salah Kamis atau hari apa itu, pokoknya saya ini bertiga atau berempat dengan tante. Nah, jadi ceritanya kan rebut-rebutan kayu itu, cari yang paling banyak. Saya ditinggal karena kebetulan saya yang paling kecil. Sembunyi ini mecar. Ada yang lari ke ujung, ada yang ke depan. Nah, saya ketinggalan pas yang mau turunan itu. Jadi ada lorong itu. Saya ini teriak, tante Nana gitu. Dengar suara. Duh, sampai rasanya nih dengar suara, Ti, kan dipanggilnya Ti. Oleh tuh ke lorong panjang itu, sepi. Ti, ngikutlah tuh. Oh, paling tante sembunyi, karena kan biasanya petak umpet itu. Beloklah ke kiri itu. Nah, itu kayaknya bagian kiri itu dulu tembusnya ke depan Jalan Gurami. Tapi ada ambulan, tempat mobil ambulan parkirnya gitu pegawai. Di situ WC, ada WC tuh. Dengar saya tuh di situ. Nah, saya mikir tuh tante, ya kan? Masuklah saya sambil namanya tengah hari, ya agak takut. Masuk, dengar suara tuh manggil. Sampai situ nggak ada orang.
yang saya dengar tuh suara orang nangis di pojokan. Mas, saya bilang dikejar masuk di WC itu, kan direnovasi itu. Jujur aduh ya Allah, kalau diingat itu masih kebayang. Kan kamar mandi itu biasa bagian kakinya itu kelihatan tuh kalau kita mau masuk tuh. Saya lihat kaki nih, dorong nih pintu. Astagfirullahaladzim, sampai merinding nih, nggak ada kepalanya Mas. Langsung saya tuh lari, ya Allah, tante Nana, saya keriak sampai ke ujung. Iya ampun, sampai merinding ini Mas itu. Cuma suara nangis itu kayak ngikut Mas, saya kayak diikutin. Nabrak saya pas mau naikkan tangga tuh, baru ketemu tante. Kejang-kejang saya Mas, dibawa lah sampai itu diangkat. Ribut sudah nih pas jam 1-an, sudah mulai banyak ini karyawan, sudah tukang. Diangkat, kaku tuh badan, teriak-teriak. Sampai dibawa, bilang kan sudah diingatkan nggak boleh. Sampai itu kepala tukang tuh dipanggil, nggak boleh ada anak-anak lagi masuk. Bener-bener Mas, kepala itu nggak ada, kakinya aja ada, perempuan. Seminggu itu kan dilarang tuh, jadi dikasih tahu orang kampung nggak boleh masuk. Di pagar lah yang terowongan kami masuk itu dikasih kayu balok supaya nggak orang. Namanya seminggu Mas, memang saya sempat itu ngigau. Kalau di rumah itu 3 harian dikasih sama orang kampung lah, orang tua, nenek itu bilang orang tuh dipidarai lah, bahasa kami itu ditapasumanga kalau bilang orang Butun. Jadi itu dikasih ada kopi atau apa, dibilang keteguran. Nanti lain kali jangan lagi main situ. Tapi namanya anak-anak ya tetap aja lewat lagi, nggak lewat situ, lewat samping pohon beringin yang saya bilang tadi, angker. Nah, di situ ada tembusannya itu samping asrama dulu, asrama perawat. Sekarang itu jadi tempatnya untuk rumah sakit Islam untuk kebidanan kalau tidak salah. Itu kan dulu rumah tua Belanda tuh. Nah, di situ ada bangunan pagarnya yang retak. Nyelip lagi kami lewat situ, namanya cari uang jajan, cari permen. Lewat begitu masuk kan banyak tempat sampah tuh, sama kayak bukan kuburan sih, tapi nggak ada nisannya Mas, cuma orang kampung kan sering buat itu tempat buang sampah, orang dari gunung itu buang. Di pohon beringin itu, ini keteguran lagi, sudah dikasih tahu Mas, kami masuk mau maghrib pulang itu kan nyari nih, ngumpuli kayu, ditaruh tuh sembunyi-sembunyi supaya nggak didapat sama tukang-tukang. Saya taruh tuh di samping dekat beringin tuh, mungkin ada sekitar 5 meteran lah sama om itu sama tante tuh, tumpuk situ. Udah mau maghrib, diteriakin sudah sama teman, ayo bulikan jarnya. Karena karyawan kan kalau Jumat mereka kerjanya setengah hari tuh. Mas, kami noleh di atas tuh Mas, kan pohon beringin itu gede itu, kalau nggak salah tuh kalau 3 aja tuh nggak muat tuh. Di situ yang kegantung itu Mas, tuh yang begini-begininya pohon beringin tuh ada kayak akar-akar. Beneran kepala Mas, saya ya ampun ngeliat gantung, teriak semua yang teman-teman tuh lari, nggak ada yang bawa pulang kayu. Nah, ini kaki saya masih ada nih bekasnya nih, kesobek itu, masuk bekas parit itu. Nah kemudian habis itu sudah dikasih tahu nggak boleh lagi ada yang masuk, ditegur. Sudah juga orang kampung dikasih tahu, jadi ada orang yang dituakan Pak RT itu dikasih tahu anak-anak nggak boleh lagi masuk. Jadi kalau mau ambil kayu udah disiapkan di bak sampah di depan, karena takutnya pengalamannya. Dan saya dengar seiring waktu itu rumah sakit itu pohonnya ditebang karena mau direnovasi. Itu Mas kalau nggak salah informasi itu om juga yang di belakang itu ikut nebang, itu meninggal Mas. Meninggalnya itu, jadi di rumah sakit Islam itu memang banyak supranaturalnya yang boleh dibilang tidak kasat matanya, dan bukan sampai sekarang pun, apalagi udah sekarang terbengkalai. Jadi pohon beringin itu walaupun nggak ada, tapi jujur sampai sekarang masih terasa itu aura mistisnya, apalagi bangunannya udah nggak terpakai. Jadi pokoknya deh, kalau memang dari kecil saya tuh kebiasaan ini sih peka gitu sama yang mistik itu, jadi gampang sekali bilang orang tuh ngerasa gitu kalau ada yang aneh dapet. Ya memang sih kurang lebih 2 tahunan cari kayu di situ, bukan saya aja,
Temen itu udah sering, cuma namanya anak-anak, iming-imingnya kan bisa uang jajan. Nah, jadi semenjak itu sih memang dilarang, kita nggak boleh lagi masuk. Nah, yang jelas punya pengalaman tersendiri lah di situ. Jadi kalau ngelihat yang mistik-mistik itu, ya bisa sih terbersit gitu ngelewat. Tapi saya ambil positifnya Mas, artinya diberi nikmat yang seperti ini, ya kita udah tahu ternyata selain dunia nyata itu ada juga tuh di belakang kita yang memang harus kita kenali, saling jaga supaya tidak saling bersinggungan. Itu sih pengalaman saya kalau di rumah sakit Islamnya. Ya, kembali sama Fitri lagi, ini mau berbagi lagi yang pengalaman di usia saya yang udah sekitar 38-40 itu. Ini kebetulan bapak saya ini di opname. Nah, di opname di atas, di ruang atas itu yang saya bilang sesuai dengan yang kemarin saya ceritain itu, kan dibangun ruangan itu untuk penyakit paru di bagian atas tuh. Kalau masuk pintu paling atas. Ceritanya mama, bapak ini kan bapak kan opname tuh di ruang ujung. Jadi malam itu maghrib Mas, maghrib saya ini keluar. Nah, pas posisinya itu ini tempat apa? Tempat kursi-kursi gitu kalau orang mau merokok atau bukan merokok sih, duduk makan di luar dari ruangan itu. Itu posisinya kan pas bekas pohon beringin. Jadi ini saya nih dengan mama nih cerita-cerita. Mak, ini kan yang dulu nih Mak, saya bilang yang ada pohon beringin. Iya, tidak usah cerita, bilang mama. Bilang orang itu bahaya, atau kalau cerita sesuatu ntar didengar, kan kita ada kepercayaan tuh Mas, kalau sesuatu yang diceritakan alam gaib itu kadang peka gitu. Saya sudah dikasih tahu mama, gak usah, enggak Mak, ini cerita aja mama aja, kan kita berduaan aja tuh gitu cerita. Saya cerita, Mak dulu tuh yang di sini tuh Yanti Mak, iya bilang mama. Nah, jadi mama ini pulang ke rumah nenek saya, kan masih sampai sekarang nih tinggal di belakang rumah sakit Islam, ngambil air panas, saya ditinggal. Nah, kebetulan di kamar itu yang ada cuma 3 orang. Itu ruangnya sendiri-sendiri karena bapak saya kan kena paru, jadi harus ruang sendiri. Saya duduklah, posisinya ya nyandar gini. Nah, ini ngadep depan ini kan jadi taman bunga, tapi biar bagaimanapun di situ tempat yang saya bilang ada pohon itu yang biasanya ada gantungan. Akhirnya duduk nih nungguin mama nih. Sebenarnya takut Mas mau masuk nggak boleh, karena kan dilarang perawat tuh untuk mau ngasih obat makan. Saya duduk main kaki tuh, ngejet-ngejetin kaki. Mas, itu kembang. Kan ada kembang apa sih, kayak sejenis bonsai itu. Jadi saya tuh ngelamun, perasaan gini kan karena udah trauma, udah tahu di situ waktu kecil. Jadi ngain-ngain kaki ini sambil gini-gini. Nah, nolehlah ke kiri. Memang ada tuh bapak-bapak di ujung sana duduk tuh, pojokan kursi sendiri, bukan kursi kayu. Saya duduk gini, tapi itu bapak saya enggak kenal. Kami ya mungkin ruangan berbeda. Saya lihat, kenapa nih mata nih pengen, kan lorong tuh, lorong ke bawah, karena pada saat itu yang ada lorong sendiri itu Mas, paku bagian atas tuh dia lorong baru belok. Nah, di lorong itu Mas, saya ngelihat yang beneran berdiri, kan tikungan tuh lorong turun tanjak gini terus belok lagi. Dia rumah sakit Islam itu kayak mentok gitu baru belok. Nah, di pojokan itu kan lampunya tuh remang-remang. Di situ Mas, saya berdiri nih bulu nih ngelihat. Noleh gini, beneran berdiri di situ. Rambutnya tuh panjang, cuma dia posisinya gini. Saya teriak Mas, beneran teriak saya sekuat-kuatnya, masuk ke dalam sampai perawat itu bilang, kenapa Bu lari-lari? Bilangnya ini nggak boleh ribut. Saya cuma duduk beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya bilang, ini sudah ditegur maghrib jangan di luar. Bener berdiri pas di pojokan itu. Cuma posisinya enggak ngadep ke kita, enggak. Cuma gini. Nanduk. Saya enggak lihat kan remang-remang itu. Saya istighfar tuh enggak nyebut Mas, sampai bapak saya yang sakit itu ngambilkan air, ngasih minum, terus saya duduk nyelonjorin kaki. Nah, bapak yang di ujung itu saya kira orang gitu kan. Jadi saya tuh sampai bilang perawatnya, "Kenapa sih Bu?" Bilangnya, "Kan udah dibilangin kalau mau duduk di lobi di depan, bukan di..." Saya nunggu emak saya karena mama saya juga takut kalau lewat situ. Kan bangunan atas itu memang sedikit agak kan bekas kamar mayat itu. Nah, cuma dikasih untuk penyakit
yang penyakit dalam. Nah, agak sedikit lorong, mungkin 3 meteran, terus dikasih belok. Jadi kayak ada apa gelap kan, lorongan gitu ditutup karena parit. Ngelihat situ, emak saya datang tuh jam 7 lewat, mau Isa bawa air panas. Jadi bilang, kenapa Ti? Itu bilang bapak saya, jar abah, Yanti itu ngelihat lagi jar di situ. Bilang, mama kan sudah dibilangin jangan duduk di luar kalau maghrib. Kayak apa nungguin mama, saya mau di dalam juga ndak boleh mas. Nah subuhnya bukan saya yang lihat, orang yang di kamar sebelah, yang saya bilang ada bapak-bapak itu. Nah bapak itu duduk di luar jam 1 atau jam 2-an. Nah kan kami bermalam tuh, saya tidur di teras lu, buka apa sih, lesehan di luar, nggak boleh dari kamar. Itu bapak mas nggak bisa megang apapun, rokok tuh bukan diisep mas, diginiin. Kenapa pak? Ngaku gini, masuk ke dalam gemetar. Kenapa pak? Saya bilang, jadi bangun tuh, nggak ngomong. Katanya di pohon kembang itu, kan dia duduk katanya ngadap ke situ. Muncul mas, begini mas, nah, orang gundul mas. Tapi mukanya itu kayak itu, apa namanya? Kayak ada, kayak gigi atau apa bilangnya, dia ngomong, ini gundul. Terus bapak saya itu kan cerita nih, cecek nih. Kami kan orang situ jadi tahu. Nah, bapak itu sampai diminumin air, jadi mama saya ke belakang sama keluarga anaknya mintain air tawar, bilang orang. Karena ngaku mas, rokok itu diginiin, nggak ngomong, gigi itu beginiin aja. Sampai bunyi-bunyi, diambilkan air tawar. Cerita-cerita mama saya ngomong, kan yang di kuburan itu ada dulu mas orang gila, pasien gila, itu kepalanya agak besar. Siapa ya namanya saya nggak ingat. Mama saya bilang, kan tidak diambil keluarga gitu nah mas. Jadi lama di rumah sakit jiwa, sudah sembuh, dia itu ngebantu di rumah sakit Islam jadi OB, tapi masih ada gangguan jiwa, meninggal, nggak ada. Nah dikuburnya di situ, kemungkinan itu. Nah kalau untuk yang penampakan itu bilang orang sih kayak Kunti itu kan, itu masih sampai sekarang mas, apalagi bangunannya yang baru direnovasi itu kan bertingkat, ada 5 atau 8. Itu anak-anak itu sering lihat mas penampakan kayak terbang-terbang itu. Apalagi terowongan ini dibangun, ya tambah jadi lah kampungnya mereka. Kan udah nggak terawat, bangunan kosong itu. Nah keluarga yang banyak tinggal di belakang itu ya agak angker mas. Cuma ramenya itu karena atma husada yang berfungsi. Tapi kalau bangunan yang bertingkat terbengkalai itu, samping sekarang boleh dah untuk teman-teman yang kuat uji nyali, coba dah di sana. Mungkin itu aja berbagi pengalamannya. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman di Samarinda khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak untuk 3 cerita yang disampaikan ini. Ada beberapa pertanyaan, bahkan banyak yang akan saya tanyakan sama Mbaknya. Siap. Jadi ini kita pertanyaan yang pertama Mbak. Apakah Mbak masih ingat itu di tahun berapa kejadian itu Mbak, yang pertama tadi, ketika Mbak lihat yang tidak ada sosok tanpa kepala itu tadi? Itu yang waktu itu sekitar tahun 82 atau 83. 82 atau 83. Itu Mbak sekitar umur berapa pada saat itu? 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun ya. Kalau saya sih dulu juga pernah dilihatkan seperti itu. Bahasanya itu ketika masih ya kecil lah gitu kan. Ya, kenapa ya, kita juga bingung juga kan, kalau anak kecil tuh kayaknya peka banget itu. Benar. Timbang yang dewasa itu tadi. Makanya saya ketika Mbak cerita itu saya percaya, karena saya juga ngalami sendiri. Ya, sama kayak teman-teman di sini, kalau mungkin yang pernah ngelihat pasti percaya. Kalau yang nggak pernah lihat ya omong kosong gitu, nggak pernah lihat. Ya. Karena mereka emang nggak pernah dilihatkan. Seperti itu. Jadi ketika itu Mbak umurnya sekitar 7-8 tahun ya. Benar. Tahunnya sekitar 82 atau 83. Jadi pohon itu masih berdiri dengan tinggi dan kokohnya ya. Besar mas. Sebelum kita ke pohon itu Mbak, kita yang ke sosok yang ini tadi. Jadi ketika Mbak lihat sosok itu tadi kan hanya terlihat bagian kakinya aja nih. Benar. Jadi sebelum Mbak lihat sosok kaki itu tadi, Mbak dengar suara panggilan ya, Fitri atau Yanti mas itu? Ti gitu. Ti gitu. Kan 2 kali ya? Iya. Benar. Jadi saya itu kan dipanggilnya Yanti gitu sama tante. Ti gitu. Jadi coba Mbak ingat pada saat itu bunyi suara ti-nya itu di dekat kuping kah atau jauh?
samping kuping. Nah, saya juga itu Mbak pernah waktu kelas 5, 6 SD itu juga sama, pernah kayak gitu juga. Sangat dekat saya di kuping. Kayak dibisik gitu. Ya, enggak, saya juga enggak dibisik tuh Mbak, digetak. Oh, gimana? Langsung lari. Ini suaranya manggil. Manggil. Manggil, cuma saya ikutin kan karena kebetulan saya kan nyari tante itu. Karena saya yang di kecil yang ditinggalin kan. Saya pikir biasalah kami lari-larian karena rebutan kayu, Mas. Jadi saya bilang, "Ta," gitu kan. Dia teriak, "Ti." Ya kan lorong tuh. Jadi saya ngikutin. Mungkin lari ke sana nih. Jadi Mbak dengar di dekat kuping atau ada juga suaranya pas ke lorong itu tadi? Kan lorong lurus tuh, Mas. Nah, pas mau belok itu nanti tembusnya yang saya bilang parkiran ambulan itu. Ada Jadi WC enggak, situ. bahasanya gini Mbak, ketika Mbak dengar itu suara tadi itu ya suara itu berada di depan Mbak, bukan berada di belakang jauh Mbak? Tidak, di depan. Di depan ya. Dan posisi yang ketika tante Mbak ini ya pas waktu Enggak di situ. Enggak di situ, bukan di situ ya? Enggak, dapatnya setelah yang saya kembali mau naik tanjakan yang dekat Ramin itu, yang ruang apa? Ada beringin itu. Di situ. Dan ketika Mbak sudah belok, lihat tadi WC itu ya? Iya. Nah, kaki itu kan kelihatan di bawah itu. Kan gini Mas, itu kan WC kan diperbaikin semua tuh. Pintunya kan diganti. Nah, masuklah situ. Saya mikir nih tante kan kami biasanya main petak umpet itu. Sembunyi nih tante nih. Jadi rumah sakit itu bawahnya itu kan kesan biasa kelihatan gini kan. Semua gitu. Nah, jadi saya kan dari pintu tuh kelihatan, saya bilang tante di situ. Masuk nih, dorong nih pintunya. Kan aduh Mas kalau dibayangin dorong mikir nih tante di situ nih. Paham. Nggak ada kepalanya Mas. Jadi badan kami dorong gini set. Pas kan WC-nya kecil doang. Kepala Mas nggak ada. Jadi sebelum ke sosok itu Mbak Ali kan lihat bagian di bawahnya itu kaki ya kan? Kakinya ini kaki cowok kah, kaki cewek atau gimana Mbak ingat? Kayak laki Mas, karena pokoknya saya itu lihat kaki kan kecil itu kita nggak mikir ya Mas ya. Posisinya itu kan ini mikir udah nih nggak sejauh itu negatif thinkingnya kan. Masih kecil ya. Ngeliat kaki ini paling tante nih ngerjain. Posisinya tuh kakinya tuh ngebelakang gini. Oh, tumit belakang berdiri, yang kelihatan. Ya, jadi ini yang kelihatan. Cuma nggak pakai ini kan karena kami kecil-kecil dulu kan biasanya pakai dasar-dasaran segini nih. Ya ini doang. Cuma memang bukan baki sih, kayak kaki-kaki kayak kita anak-anak itu kayak kaki anak-anak ya. Jadi kelihatan tuh tumit belakang sama betis saja. Iya, begini dari belakang kayak kita berdiri, saya ngedorong pintu itu. Ya pas itu, nah cuman posisinya dia ngadap tembok gitu nah. Oh ngadap tembok. Ngadap tembok, cuma nggak ada ininya nih, nggak ada ini. Nggak ada kepalanya itu. Bajunya kayak baju orang habis operasi. Ntar dulu warnanya itu kayak biru-biru, bukan biru-biru langit, kayak baju bukan hijau. Kayak hijau apa ya kalau mau baju operasi itu? Ya baju hijau-hijau tua muda gitu kan? Muda enggak, kayak hijau daun muda-muda gitu nah. Jadi pakai gitu. Kan kelihatan ini, cuma ininya nggak ada nih. Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Rambut nggak ada juga Mbak? Nggak ada ininya, segini. Tapi nggak ada darah itu nggak ada ya? Itu yang saya cerita Mas. Gimana itu Pak? Iya di situ. Ini nggak ada kayak orang di apa? Iya nggak ada kepala gitu Mbak. Itu cuman di sini nih, kan kita ngelihat yang di sininya aja kayak kepala di apa ya Mas ya? Bukan dipotong gitu, kayak ini masih ada kayak apa ya? Oh, sisa-sisa kayak daging, tulang gitu. Begitu. Ya? Jadi jelas ada darah-darahnya itu ya. Di belakang itu saya terkemimpi lagi nih malam nih. Aduh, saya jujur Mas, ini sih gemeter nih ceritanya nih. Ngebayangin itu sudah kejadian 40 tahun lalu loh Mas. Sampai sekarang. Dan ketika Mbak lihat sosok itu tadi, Mbaknya teriak kan? Saya teriak. Nggak teriaknya itu Mas, nggak tahu teriak senyaringnya atau perasaan saya senyaring. Nggak pingsan bisa gitu? Langsung gini, getar saya gitu? itu langsung lari, nggak tahu nabrak apa itu. Sempat lari ya, nggak pingsan ya? Cuma jatuhnya itu di depan ini. Sumur kan tadi? mau tanjakan naik yang saya bilang mau menuju kan ada lorong tuh rumah sakit Islam tuh kalau kita masuk ke ruang Ramin itu dulu kan kamar mayat tuh Mas. Di situ saya nggak ingat apa-apa. Perasaan saya tuh saya lari, cuma nggak tahu didapat di mana, nggak ngerti. Cuma saya taunya tuh saya lari, perasaan saya tuh kayak dikejar, saya tuh lari. Tapi bilang tante saya jatuh di itu, nggak didapat situ ya sudah udah begini. Terus saya gigit gini ya, getar-getar. Terus
tangan saya tuh gini, terus mata saya tuh gini. Nah, itu di kaku. Sawan modelnya. Nggak tahu sudah. Jadi Sawan. Tapi kalau tantenya Mbak pada waktu itu nggak bilang kah Mbak tante kayaknya kerasukan atau enggak? kan anak kecil mas semuanya. Jadi nggak tahu juga ya. Yang nolong mapah ke bawah ke sana itu tukang. Jadi bilangnya tante tuh teriak, kan kami kecil-kecil semua sebayaan. Tante tuh katanya pas kan jam 1-an tuh mungkin sudah rame tukang, saya nggak ngerti. Jadi diangkat tuh, dibopong sama tante, sama ada tukang, saya nggak paham juga kan, nggak sadar tuh. Cuma perasaan saya itu saya lari mas. Perasaan lari. Lari udah sampai di rumah katanya 3 hari gitu. 3 hari ketika Mbak dibangunkan itu selang setengah jam kah atau 1 jam baru sadar? 3 hari mas. 3 hari baru sadar. Iya posisinya gitu, matanya ke atas. Perasaan saya itu saya lari. Tapi perasaan Mbak lari, tapi tiba-tiba terbangun sudah 3 hari. Di rumah tuh, di rumah. Katanya itu setelah dikasih air sirih, saya nggak tahu juga. Diminumin sirih sama bawang putih. Jadi setelah itu 3 hari baru terbangun, Ya, baru sadar. Perasaan Mbak ya waktunya itu cuma berjalan sebentar aja, lari gitu doang. Lari. Ya itu saya tuh sadarnya tuh perasaan saya sudah lari, sudah sampai di rumah, sudah ya kayak lari ya di situ nggak taunya sudah 3 hari. 3 hari. Dan setelah kejadian 3 hari itu Mbak masih ingat kah atau gimana itu? Yang saya ingat itu saya lari itu. Tapi nggak ingat sosok itu tadi? Gini mas, saya nggak berani cerita. Nggak berani cerita sama ke tante atau keluarga. nenek? Cuma nenek sempat ngomong. Kamu ketemu Dia apa bilangnya, gitu? Ketemu apa Ti? Kan disadar, saya banyak 3 hari itu bangun kan masih lemas bilangnya. Jadi tempat tidur cuma dikasih sirih sama bawang putih itu, ditanyain apa yang dilihat. Ya bilang lah, nek kepala dicabut gitu, kayak kepala tapi kecabut. Bilang orang itu apa? Kalau dipotong kan rata tuh mas. Ini enggak kayak apa ya, kepala kecabik. Jadi bilang nenek, kan di situ tuh kadang ada orang dulu waktu musimnya ini mas, ada kecelakaan di GP itu loh. Nah itu ada kan ada kecelakaan yang masuk boiler itu nah mas. Ya. Nah mungkin banyak yang nggak diambil keluarga, dikubur situ. Kamu juga bilang itu. Nah tapi seminggu kemudian itu saya bilang, namanya anak-anak mas masih cari kayu lagi. Ya namanya uang jajan kan kita perlu. Tapi setelah kejadian 3 hari atau seminggu itu kan masih teringat Mbak? Iya, cuma nggak lewat situ. Nggak lewat situ, beda lagi ya? Nggak lewat situ. Nah, jadi kan kalau yang kemarin kan ditutup tuh yang parit pembuangan itu. Nah, saya pindah lewat samping. Ya itu pagar, cuma ada pecahan gitu nah mas. Nyelip di situ. Nah, itu posisinya pas di pohon itu. Okay. Dari sini sebelah kiri lah. Oke. Sebelum ke pohon nih Mbak. Jadi ya Mbak sekitar umur 7-8 tahun itu ya anggapnya hal sepele aja kayak gitu, nggak terlalu teringat gitu ya? Nggak mikir mas, yang penting karena main, habis itu cari ya uang kan gitu ya? Kita namanya anak-anak ya, obsesinya ya uang jajan, baru kan juga tradisi kami kan di sana pakai kayu bakar tuh, zaman dulu minyak gas ya masih ya, minyak tanah, jadi ya nggak ngerti gas kan. Jadi ya agak dilupakan dan nggak teringat, tapi kalau telamun teringat. Ya, cuman kalau rame-rame mas enggak lah. Makanya biasa kami dulu tuh habis kejadian itu bilang tante sih, kami rame-rame, kadang berdua, nggak boleh sendiri-sendiri kalau cari kayu. Tapi nggak pernah ke lokasi itu lagi setelah kejadian? Nggak mau sudah. Nggak mau. Jadi yang itu kan pojokan tuh, dekat pintu parkiran yang ambulan. Saya nyarinya yang di sini, yang nggak mikir kalau itu yang pohon beringin itu. Nah, nggak lewati kamar mayat lagi mas, lewat samping. Oke, itu kan ketika Mbak lihat sosok itu tadi, apakah pernah tante Mbak ini ngalamin juga kayak dipanggil atau ngeliat sosok itu, pernah nggak Mbak tanya? Dia nggak katanya. Nggak ya? Cuman ada teman yang satu. Hanya orang tertentu. Ya itu nggak paham mas, saya mungkin nenek sih bilang yang lemah bulu aja. Ya, gitu. kalau didengarkan kayak gitu, saya juga pernah Mbak waktu kecil. Yang dilihatkan sosok itu juga saya pernah. Makanya saya percaya Mbak itu nggak cerita sama siapa-siapa. Saya juga sampai sekarang tuh nggak pernah cerita ke orang tua atau bapak ibu saya juga ngelihat sosok itu. Cuma ya saya pendam. Cuma setelah kejadian itu saya tuh sampai SMA itu ya model kayak ketindihan 4-5 kali lah setelah lihat itu. Karena terbayang. Iya, gitu. Kadang kan kalau misalnya jujur nih mas, kalau lagi kalau sendiri terdiam. Ya benar, kayak ada di depan. Ya. Jadi keingat gitu. Nah kalau udah sama teman-teman ya nggak teringat sudah itu. Ya kalau sampai sekarang kayak tadi cerita berbagi dengan masnya ini ya ngerasa kayak jelas banget di depan mata gitu.
kita lanjut ke yang pohon ini Mbak. Iya. Jadi ini kan ya kalau Mbak sempat nanti nonton lah ceritanya Mas Topan itu kan, itu juga tentang pohon beringin itu. Nah, jadi seingat Mbak itu pohonnya itu kalau dulu tuh ya anggap 3 orang baru bisa dirangkul Belum ya? bisa tuh Mas. Oh, belum Gede. bisa ya? Dia itu pohonnya kan beringin tuh kan punya kaki-kaki gini kan. Nah, gede Mas. Saya aja udah umur masih 6 tahun itu, 8 tahunan itu aja yang rambut-rambutnya itu udah tebal Mas. Ya bisa dilinting lah maksudnya. Nah, itu. Cuma kan kalau kita ngeliat, ya itu saya bilang, yang saya bilang pohon tadi, kan karena mikirnya kan paling yang itu kan nenek sempat cerita, dengar-dengar lah itu, makanya jangan main jauh-jauh gitu kan. Kami pindah lah, namanya anak-anak Mas, pindah lewat yang pohon beringin, kira titik aman tuh. Ternyata Mas, malah sosoknya gitu. Oke, jadi saya minta maaf nih Mbak, kita backstory lah. Coba bisa diinget-inget sedikit kah, kepalanya itu seperti apa sih sosoknya itu? Kayak yang jelas kepala doang ya? Kepala, rata-rata itu Mas, ininya berair tuh. Oh, berair ya? Tuh, tapi nggak ada organ dalamnya? Nggak ada. Nggak ada? Tertutup rambut? Kayak di ini. Oh, diangkat gitu ya? Ini digantung. Oh, digantung, ditelilit sama itu tadi akar tadi ya? Iya. Kayak gitu, baru begini. Kayak orang apa, mata itu kayak apa ya? Iya, kayak gitulah pokoknya. Tapi saya ingat Mbak ada rambutnya lah itu. Ada beberapa yang berambut. Jadi Mbak nggak lihat cuma satu kepala gitu? Banyak Mas. Allahu Jadi Akbar. itu kan pohon tuh. Jadi maghrib itu kan mau maghrib. Kalau nggak salah tuh kayak orang mau komat-komat itu kan kami biasa baru pulangan tuh. Nah, kami ngumpul kayu. Orang mau komat masjid kan betul masjid belakang tuh difungsikan ya rumah sakit Islam itu. Nah, ceritanya nih mau ngangkat nih kayunya kan. Ini. Nah, kan mau ngangkat banyak nih. Iya ini, di depan ini. Dekat banget tuh posisinya. Pasti mata nih Mas. Jadi gini, saya tuh Mas megang kayu tuh gini. Nih, ini terus masuk ke itu, ke sela-selanya kan jaraknya kayak gini, kayak apa namanya, pagar itu pecah. Masuk itu kayu badan itu Mas, kami masuknya pertama nyempit-nyempit ini nggak ngerti masuknya tuh gimana. Ya Allah. Tapi kayaknya mata itu ngeliat kami semua. Tapi tante saya nggak lihat loh Mas. Tapi jaraknya berarti sangat dekat, berapa meter gitu? Kayak kepala gini, nih manusia sampai megang jilbab nih gini, kayak apa ya, merah gitu. Posisi Mbak ngeliat itu tadi jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter? Ini kayak mungkin sini 2 meteran lah. Kan saya numpukin nyembunyinya itu di sela-sela beringinnya itu kan ada kayak ruang-ruang gini ya Mas. Nah jadi kami numpuk kayunya itu supaya nggak dilihat tukang, ditumpuk. Jujur Mas, kadang juga kami nyuri paku gitu ya, mohon maaf nih. Jadi paku-paku gede itu kami kumpulin. Jadi itu yang biasa dimarahin satpam. Jadi disembunyikan supaya nggak kelihatan tuh. Nah, jadi ngangkat kan, ini pohon nih akar nih kan. Jadi karena mau jatuh, buru-buru dipeluk nih kan. Nah, ini kan nih kelihatan nih di depan nih. Kepala digantung Mas, dan itu nggak satu. Banyak. Nggak satu. Di itunya. Di apa sih? Iya, bahasanya terlilit rambut-rambutnya itu. Itu kayak digantung Mas, bukan dililit. Nggak, maksud saya jaraknya itu berapa pandangan, berapa meter dari Mbak itu? 3 meteran. 3 meter dekat. Jadi jelas pada saat itu Mbak bukan berhalusinasi kan ya? Saya itu teriak dan lari paling depan. Cuma tante saya mikir, teman-teman mikir ini karena ada security. Padahal enggak. Saya Mas pulang sampai di rumah tuh minum air tuh enggak berhenti. Duduk. Nenek cuma bilang, kenapa Ti? Enggak mau cerita. Memang anak kecil pasti enggak cerita. Enggak cerita, cuma duduk. Nah, nenek tahu. Masih hidup nenek saya tuh ngomong, sudah dibilangi. Jangan pikir, sampai disuruh mau tutup Mas, katanya saya nggak tahu, katanya harus ditutup gitu. Patah batin kan. Tapi biar bilangnya nenek, kalau sudah kebiasaan nggak bisa. Biar mau ditutup bilangnya nggak bisa. Jadi kalau pada saat baunya nyengat loh Mas, saya nyium. Bau ya? Bau darah. Bau darah ya? Bau anjir, bau bangke. Jadi pada saat itu Mbak ngeliat, diingat lah kira-kira berapa kepala pas itu Mbak? Yang saya jelas itu ada 5, pokoknya sepandangan gitu ya? Itu begini Mas, kayak orang jualan buah itu di gini, silang-silang gini. Itu yang saya lihat itu gitu. Cuma yang satu tuh yang kayak ngeliat Mbak jadi. Ada rambutnya gini. Nah, itu yang matanya merah, terus ininya ada gigi darah gitu, nggak tahu. Itu yang saya bayangin sampai sekarang masih kebayangan.
kayak genderuwo. Saya pernah lihat kan kalau genderuwo tuh Mas berbulu besar, rambutnya gede. Pokoknya itu. Cuman ini yang enggak ada kepalanya, badannya nggak ada. Kayak di apa Mas bilang orang? Ya, diangkat gitu. Digantung gini, ya gini, sama kayak gini. Aduh, saya jadi kalau gitu Mas ceritanya ntar dulu di ini. Jadi ya jelas Mbak itu ya sekitar 5 ngelihatnya ya. Yang di hadapan saya tuh. Dan pada saat itu berapa yang nyari selain Mbak sama Tante? Ada berapa saya orang? ada Tante Nana, ada Dina, Slamet. Kami berenam atau ya berenam kayaknya, laki-laki 2. Dan setelah Mbak lari, teman Mbak ikut lari semua maksudnya? Lari semua, dikiranya Tawan kami tadi. dikejar ketahuan Tukang sama tadi. tukang. Nah, jadi kayu tuh nggak ada yang bawa. Saya aja bilang, cuma yang Tante bilang itu badan saya licin. Sampai naik pulang di rumah itu, ini Mas apa kayak belut gitu loh, licin betul. Jadi bilangnya ditempeli boleh. Cuma dibilangin Tante itu kok bisanya masuk itu kan itu kan pecahan itu Mas. Masuk ya nanti itu cepat bilang, yang lain begini-begini. Kalau saya langsung nyut gitu. Saking licin. Kayaknya sampai di rumah kan memang saya kayak kena dingin Mas, ini licin. Tapi nggak ada kena darah-darah ya, nggak ada ya? Enggak. Nggak ada ya. Cuma licin aja gitu nah. Dan setelah kejadian itu kan pasti ditanya tuh sama teman, kenapa Ti? Nah itu ngomong. Saya bilang, kamu nggak lihat ke kepala di atas situ? Mana ada, bilangnya kamu tuh, mana ada kepala di situ? Orang bilangnya kan lari-lari tuh ya gara-gara satpam. Nah bilangnya satpam kayu, ndak ada satpam, bilang enggak, aku bilang ada kepala di atas tuh Tante Nana. Mana ada matamu aja itu bilangnya, digituin. Karena kan gini Mas, kebiasaannya kan kami tuh curang-curangan tuh, berkelompok nih kadang punya tante kah diambil timbangannya, mama tuh kan kadang dapat tante banyak nih, aku malas nyari nih, jadi punya tante dia. Jadi bilangin teman-teman paling Yanti tuh bilang sembunyikan, ada yang dilarikan, padahal ini orang ketakutan Mas, bener-bener. Jadi setelah itu kumpul situ ya cerita itu aja, nggak ada yang percaya tuh? Nggak ada yang mau dengar, tapi kalau nenek tahu, nenek percaya. Nenek ngomong, mama saya tahu. Oke. Jadi setelah kejadian di pohon beringin itu, apakah Mbak sama seperti sebelumnya sawan itu 3 hari seminggu atau biasa itu? Nggak ada, cuma licin badan. Cuma licin aja. Cuma saya nggak mau bilangnya orang tuh biasa kan ceria gitu mau ngomong. Ini banyak diam. Saya nggak mau lagi tuh ke itu, ke rumah sakit sudah 2 kali. Jadi sudah kejadian 2 kali itu sama sekali sampai tua itu baru kejadiannya setelah bapak saya opname. Oh, jadi setelah itu nggak pernah nyari kayu lagi? Diajak nggak mau lagi ya? Nggak mau. Karena kan paling juga dilarang. Karena kebetulan itu yang punya yayasan itu kan takutnya bahaya Mas. Karena banyak paku-paku kan. Paham. Jadi karena juga ada eksiden saya yang pertama, terus jebol lagi ada kedua kali, ada warga kampung datang. Jadi sama orang yayasan nggak boleh. Jadi mereka kontrol. Kalau ada terus kayunya sekarang bilangnya nggak usah lagi masuk di dalam. Udah bilangnya kayu yang kalau mau bikin kayu bakar cari di tempat sampah aja, ditaruh di depan. Tapi tantenya Mbak ini sama teman-temannya apakah pernah cari lagi atau nggak, memang sudah nggak pernah terakhir? Dilarang karena kejadian saya itu dikasih tahu orang kampung nggak boleh masuk. Tetap apa bahasanya itu memang nggak jadi kesana lagi atau memang pernah sekali gitu? Nggak pernah itu sama sekali. Saya nggak berani bilangnya sih, biasa ada aja sih yang curi-curi. Tapi ketika saya ceritakan kalau tante kan bukan percaya sih Mas, dia kan dengar dari mamanya, dari nenek saya juga ngomong, sudah jangan lagi ke situ nanti kepuhunan jarurang. Takutnya kalau dulu ditakutin nenek, dibilang nenek, ntar kalau kamu ke situ kamu yang diambil, dipotong, kan musim culik katanya. Ya benar, musim culik. Kalau anak-anak culik tuh biasanya tuh kayak gitu tuh digantung kepalanya. Takut-takutin kan. Oke. Saya rasa cukup nih cerita yang pertama dan kedua, kita lanjut ke yang ketiga Mbak. Yang pengalaman yang ya 3 ini kan jelas Mbak lihat gitu ya. Jadi yang ketiga ini tadi Mbaknya ingat di umur berapa itu? Itu saya bapak 36-an. Oh baru berarti ya. Setelah nggak lama itu habis itu rumah sakit Islam di nonaktif. Mungkin itu sosok itu ingat kayaknya. Oh ini Mbak. Udah tahu sudah Mas. Tapi kan memang posisinya kan itu gini, kalau tradisi itu kan karena kita ini, mohon maaf nih saya nih cerita jadinya kan, Masnya juga mungkin pengalaman gitu kan, kita ini peka Mas. Biasa tuh cium bau yang nggak enak aja udah kita tahu tuh. Oh ini ada tempatnya, ini ada orangnya. Jadi udah nggak ini. Nah jadi kemarin itu kan udah mikir kalau udah tua kan mungkin nggak lagi sepeka itu. Seperti anak kecil. Jadi ya duduk-duduk, cuman merasa takut itu jujur Mas saya punya. Itu Mbak lihat sosok itu
sekitar jam berapa Mbak? Habis maghrib. Habis maghrib ya? Habis peralihan orang komat itu Mas. Jelas makanya bahasanya tuh kalau maghrib jangan main-main keluar ya kan? Kan sudah dibilangin tadi sama mama. Iya. Nah sama saya. Jadi sebelum apa bahasanya itu tadi ngelihat sosok itu tadi, posisi bapak sama ibu di dalam. Mama saya kan, kami kan pertama duduk di luar tuh. Mama saya mau ambil air panas. Karena memang disuruh juga keluar, dokter mau konsultasi gitu, mau periksa. Mama saya ambil air panas, saya kan gak boleh masuk di dalam. Jadi duduklah di luar. Nah sambil tuh kan kursi panjang tuh, jadi saya gantung-gantung kaki. Ya dalam hati membesarkan diri lah Mas, orang sudah tua aku masih takut gitu kan. Jadi kan posisinya tuh ngadap. Kalau depan itu kan ada bangunan tuh untuk ruang anak, ya sekitar 6 meteran baru parit gitu got kan. Nah terus ada lorong itu nutupi parit itu, yang lorong untuk turun ke ruang anak. Nah di sebelah sini tuh yang pohon beringin, tapi sekarang kan udah ditebang itu hari jadi tempat taman taman. Nah, saya kan lihat ada bapak-bapak tuh yang di ujung, saya bilang sambil ngerokok, nggak ngerti lah. Nah saya tuh gini kan goyang-goyang kaki. Ini antara takut, kan trauma tuh pernah ngeliat yang sesuatu di situ. Ngiseng nih buang mata nih ke samping gitu kan. Kan pintu masuk tuh lorong. Beneran Mas, di pojokan. Oke. Di pojokan, nggak ada bayangan. Aduh. Oke Mbak, sebelum ke cerita itu saya mau tanyakan. Jadi itu ketika Mbak umur berapa itu? 38-an. 38 ya. Jadi antara 7, 8 tahun sampai ke 38 itu kan 78 pernah lihat. Dari selang itu pernah lihat lagi lah. Itu waktu anak saya opname, ini yang nomor 2. Kan masuk di ruang anak yang di bawahnya Ramin. Rumah Islam juga lagi? Iya, ini kan masuk rumah sakit itu hari. Apa itu kejadian itu Pak? Kalau yang di situ di kamar mandinya Mas. Kamar mandi? Pas itu sisa tinggal 2 orang, kan di kelas tuh. Nah pulanglah nih, 1 orang ini masih ada nih si ceweknya. Dia kena tipes, saya ini kebelet mau BAB. Saya bilang tinggal dulu ya Cak, mama ke kamar mandi. Kamar mandinya itu kan keluar terus ada sambungan, ada untuk dua tuh kamar mandi satu. Jadi ada pintu sini, tengah kamar mandi, sini ruangan beda. Nah situ saya kira orang mandi Mas di dalam, bunyi bur gitu kan. Ini kita orang mau BAB Mas, berdiri lah situ. Satu WC aja itu? Kan ruangan itu cuma ada pintu, sini ada pintu, jadi WC itu di tengah. Nah ini ada pintu keluar. Ya paham. Jadi ya nggak jauh dari itu, yang saya bilang lorong itu. Nah cuma ruang yang saya bilang tadi, yang saya cerita itu ngadap ke bawah situ. Nah jadi saya kira nih orang, kita mau beol, bilang ibarat kata sudah Mas dingin. Kayak apa ya? Nah, mana anak juga ditinggal. Saya pikir nih orang mandi, saya gedor. Saya gedor nih, Mbak bisa kah Mbak sebentar? Yang di dalam ada orang kah? Gitu kan, orang mandi nih kan. Bisa cepet kah? Gitu kan. Sampai saya sempat ngomong, Mbak ngerti dong di dalam, sama-sama ini kan bayar rumah sakit. Mandinya kok dari tadi, lebih 5 menitan. Masih bur. Saya berdiri, keluar tuh. Kan jalanan sal itu. Saya begini-gini nih. Terus berhenti tuh yang di dalam. Masuklah saya masuk. Didorong, nggak ada orang. Kalau ada orang keluar, pasti saya lihat. Nggak ada. Saya nggak mau lagi Mas ke kamar mandi. Besoknya minta suami. Jadi saya yang tidur di tempat tidur sama yang ini. Jadi ada pintu yang mau ke WC sana, saya nggak mau noleh. Perasaan itu kayak ada aja orang yang tidur di bed itu. Jadi itu selang antara 8 sampai 38 yaitu anak itu, tadi ya? Cuma saya nggak cerita ke anak Mas, tapi kalau suami saya ngomong. Tapi kalau itu dengar suara air ya? Mandi. Nggak lihat sosok yang seperti karena mungkin karena faktor usia kali ya, sudah nggak peka lagi kali. Ya mungkin suara, tapi ya suara gayung jebur-jeburnya juga horor. Aduh. Oke, kita ke cerita yang selanjutnya tadi Mbak. Ketika Mbaknya lihat sosok itu tadi. Ketika Mbak paling sebelah kanan ya, berpalingnya. Itu jarak berapa meter Mbak dari Mbak? Kalau 4 meteran ada Mas. Berarti sangat jelas ya. Gini, ini kan kita nih kursi ini 1/2 meter tuh, terus jalan turun gini kan. Nah itu mentok dia, jadi ini tembok Mas. Kayak gini nih, saya berdiri di ujung sana tuh. Nah kan gini, ini jalanan tangga turun gini kan. Turunan itu mentok sana bangunan, terus dibuat lorong. Jadi dia ada jalan sekitar 3 meter, ditutup seng. Nah, ya mentok di ujung situ. Jadi sosok itu terlihat full dari begini, atas ke bawah? Beneran, dia gini. Jadi full kelihatan dari atas sampai bawah kelihatan Mbak ya? Iya, terjun kayak gini, begini. Tapi nggak nengok kamu Mbak?
jangan diomong Mas, aku nggak anu, saya langsung begini kok. Oh iya. Saya bilang Langsung kaget ya? astagfirullahaladzim, masuk saya ke dalam. Kan sudah tua Mas, malu-malu juga kalau mau teriak. Enggak, takutnya wah kayaknya halusinasi nengok lagi kah gitu. Nggak mau berani. saya Mas, nggak kalau berani sudah ya? begitu sudah tahu. Kan kita sudah pengalamannya udah berapa kali di situ lihatnya. yang saya bilang itu kan saya paham tuh. Mohon maaf Mas, kan kadang tuh dari bau aja sebenarnya, cuma kan rasa keinginan tahu ini Mas. Kok baunya gini gitu kan kadang. Makanya nengok. Ya nengok kan baunya tuh kayak ini nah Mas. Apa mbaknya bau? Kayak anyir, kayak daging busuk, daging bakar. Bukan bakar Mas, kayak apa ya? Kayak orang mati lemes itu baunya. Kalau ikan wayu itu kayak mana ya? Ikan yang baunya itu nggak seger gitu. Ya tahu. Itu baunya gitu. Jadi bukan bau darah amis, bukannya kalau beda yang ya? amis itu yang di pohon beringin. Jadi beda ya. Kalau yang ini kayak wayu gitu nah Mas. Jadi kalau sebelum kita bahas yang sosok itu tadi, mbaknya cuma ya coba mbak ingat pernah bau apa aja? Bau darah amis, bau darah kalau yang mirip amis itu ikan. yang di pohon beringin. Terus bau yang ini bau yang ikan busuk gitu. gitu ya. Baunya itu kayak bau yang kayak pengep gitu nah Mas. Kayak daging yang disimpan lama. Ada bukan pernah busuk. pernah cium bau lagi yang lain? Kayak misalnya kentang rebus, nggak pernah ya kalau kentang rebus ya? Kalau nggak, pokoknya saya tuh rasa tuh kayak bau ini, baunya tuh khas Mas, bukan bau busuk. Kayak ikan kering, kalau kita ikan terus tahu, mau dibuat ikan kering, itu Ya. baunya beda kan? Langu-langu gitu. Gitu. Oh itu kalau sosok itu ya? Iya. Tapi sosok itu cuma sekali itu aja mbak lihat ya? Saya Pantes. lihatnya itu. Kalau mungkin 3 kali ketemu. Anda mau lagi Mas, jangan. Kalau Jadi, bisa janganlah masing-masing tahu dengan baunya. dunianya. Kalau saya tuh pernahnya itu bau itu. Ya bau kayak melati, bau bunga kenanga. Yang paling lucu tuh bau itu pandan. Pandan saya pernah. Pandan Kalau gini Mas, kalau saya tuh kan kita kan dengan orang tua tuh sering cerita-cerita karena saya punya pengalaman begitu, sering berbagi sama nenek saya. Saya tanya, jadi setiap individu yang kita Sosok sosok itu punya bau yang berbeda-beda. Kalau dia, mohon maaf tuh, kalau sejenis gendur, itu baunya kayak bau apa ya, boleh dibilang kayak kutu gitu. Baunya tuh ada khusus sedikit, kayak orang nggak mandi gitu. Nah, tapi kalau dia kayak melati, itu sosoknya yang anggun, yang cantik gitu. Bilangnya si nenek. Kalau saya sih ya itu tadi yang bau melati, bau pandan sama apa tadi saya lupa satunya. Kalau teman saya pernah cerita kalau yang kentang itu pernah, tapi saya nggak pernah ngalami. Bau yang mbak cerita darah anyir tuh saya nggak pernah alami juga kalau itu. Jadi setiap orang beda-beda, sosoknya juga beda-beda gitu. Apakah karena ini ya pengaruh dari hati kita juga ya Mas ya? Wah kalau itu nggak mungkin mbak. Saya nyata kok nyiumnya. Iya, itu penciumannya itu. Ciuman nyata. Jadi pada saat itu mbak, ya saya itu cium bau pandan. Padahal saya tinggal di hutan itu dari saya kecil sampai dewasa itu kan rawa, nggak mungkin ada pandan itu. Saya mancing, ya saya itu mancing lah. Mancing situ nggak ada pandan, dan pandan itu pun kalau dipotong nggak begitu bau, harus dikremes-kremes kan baru muncul baunya. Ya ini baunya, wah ngeri betul. Dan itu pada saat itu saya mancing itu sama adik saya umur 6 tahun. Adik saya langsung nyeletuk, kok bau pandan kak? Jadi langsung saya ajak pulang gitu. Satu kali itu aja saya cium bau pandan itu. Mungkin dia mau coba deketin gitu ya. Ya kayaknya dia mau deketin adik saya itu. Saya berapa kali mancing di rawa itu 50 kali lebih ada, tapi nggak pernah nyium bau pandan itu. Pas adik saya itu pengen ikut, nah baru kita cium itu, dia langsung celetuk, sudah langsung pulang. Berarti dikasih tahu gitu ya, ada sosok betul. gitu ya. Makanya kayaknya memang pandan. Tapi saya tinggal di situ tuh nggak ada pandan, itu cuma rawa. Terus pandan itu loh kalau dikeremes baru ada baunya. Iya, berarti. Aneh banget. Mungkin setiap sosok itu gini ya Masnya punya setiap khas identiti itu kan masing-masing gitu ya. Jadi kita kembali ke cerita Mbak tadi yang sosok, anggaplah itu kuntilanak ya kan. Saya nggak bisa pastikan Mas. Jelas lah itu wanita kan? Wanita, tapi posisinya menunduk. Menunduk ya. Rambut panjang. Tertutup. Oh, nutupi rambut di bagian depan. Jadi tapi posisinya itu gini. Oh, nggak kelihatan tangan kakinya? Saya nggak memperhatikan itu. Langsung jadi saya lihat sosok putih. 1 detik gitu aja ya? Iya, langsung lari masuk. Saya malu juga Mas, orang sudah tua Mas. Itu cuma baunya itu kan terpancing karena bau itu. Dan saya menoleh. Saya pikir kan itu jalan yang biasanya dilewati kalau mau naik ke ruangan itu. Oke.
Memang sih kalau kalau dicerita-cerita kayak apa ya Mas ya? Saya rasa cukup Mbak yang 3 cerita di rumah sakit Islam ini kan. Tadi di belakang kan kita ada cerita-cerita lain, nggak apa kita sambung meskipun nggak sama di cerita yang rumah sakit Islam ini tadi. Mungkin ada Mbak cerita yang Mbak bisa membagikan yang cerita tentang di SMK 8 tadi. Gini nih, saya kan di SMK 8 itu dari gedung itu pertama dibuat itu kan 2010. Jadi kalau menurut Bapak yang rumah Orange, ada Bapak Madura itu yang di atas, waktu pertama-tama bangunan sebelum resmikan itu beliau cerita. Saya ini kan kebetulan waka tuh di sana, waka kesiswaan. Jadi cerita-cerita dengan orang kampung lah, biasa ngejar anak-anak yang nakal. Bu bilangnya, itu bangunan baru loh Bu. Bilang, iya saya bilang deh gitu. Kenapa? Bu, itu banyak orangnya, itu pasar loh Bu, gitu ceritanya. Saya sempat dengar itu. Nah, seiring dengan peresmiannya SMK 8 2010 itu, kami ini dengan guru-guru yang masih sekitar 30-an orang baca Yasin bersama. Itu awalnya, baca Yasin pertama karena bangunan ini belum diresmikan tapi kami harus tempati. Nah, jadi kami baca doa bersama saat itu masih di ruang guru. Ruang guru ada sekitar 30-an guru baca Yasin bersama. Posisinya juga di Senin sore. Sore ya? Nah, Senin sore. Nah, kami habis sholat asar bersama, kemudian baca Yasin. Nah, sekaligus kalau nggak salah itu bulan puasa, Mas. Nah, bulan puasa, saya bawa anak saya Ica ini, yang sekarang sudah usianya itu masih usia sekitar 5 atau 6 tahun. Bawa sana. Saya punya teman 2 juga, anaknya seusiaan kami. Jadi ceritanya tuh duduk situ. Maghrib itu kami masuk, nih anak-anak kan main sih di luar tuh di lapangan itu, tidak sebagus sekarang lapangannya karena memang pada saat itu tidak ada pohon-pohon. Jadi anak saya tuh ngomong, Mak, kok banyak anak-anak Mak mainan di lapangan, gundul-gundul, gundul-gundul, mainan lari. Udah maghrib itu anak mana Mak ini ngomong. Umur berapa anaknya waktu itu? Ini anak saya ini Ica ini umur, boleh ditanya nantilah dia pengalamannya itu ya. Nggak, Mbaknya seingatnya anaknya umur berapa? Umur masih sebelum TK. Oh, dia sama kayak sepantaran kita kan, pasti kecil dilihat kan. Sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi bukan anak saya yang lihat. Anaknya Pak Rustan, anaknya Bu Norba. Jadi bertiga ini umurnya sebaya. Nah, lihat, Bu, itu banyak anak-anak main kok enggak dilarang, ayo masuk maghrib. Karena kami memang saya lihat nggak ada orang. Masuklah kami di dalam. Jadi ceritanya malam itu habis yasinan bersama, posisi kan. Nah, ini suami saya mau pergi ke toilet, kan agak jauh tuh toiletnya di ujung. Mas, itu maghrib, bangunan tertinggi SMK 8 tuh perpustakaan, kayak orang terbang, selendang putih itu, kayak putih, itu kan yang WC itu bambu kuning. Nah, gitu, gitu. Yang saya lihat juga, suami saya ngomong juga lihat di sana. Sama-sama lihat. Nah, saya lihat, kalau saya kan posisi sini, suami saya itu katanya kayak ada orang terbang, nggak jadi ke WC masuk. Jadi, nah seiring besoknya kan kami pindah tuh di gedung. Senin itu Selasa kami pindah karena udah dipikir udah dibacain, belum peresmian. Pindahlah situ Mas. Security ini almarhum sih beliau ini sudah ceritanya ditempatkan di situ. Baru 3 hari Mas, 3 hari cerita dia jaga malam di situ. Katanya setiap maghrib itu banyak orang Mas di lapangan itu, kayak pasar. Suara-suara gitu. Pokoknya kayak orang pasar. Nah, Bapak itu nggak berani keliling. Saat itu almarhum orang Balikpapan, tapi kerja di situ karena kepala sekolahnya kakaknya. Dan dia ceritakan seminggu kemudian ketika kami buka bersama lagi, mau lebaran bagi THR ceritanya nih. Si bapak itu dia ngomong sama saya, Bu Pit, lihatnya, kenapa? Betul-betul Bu Pit, bilangnya, kenapa? Itu bilangnya, saya itu tidur itu di perpustakaan kan ruangnya. Jam 1 malam Mas. Dia kegerak di atas meja di bangunan lantai 2 di ujung sebelah sana. Siapa yang pindahkan? Coba. Siapa yang pindahin? Sampai Pak Henry juga yang almarhum itu ngomong, sama-sama jaga. Dia ninggalin temannya itu tidur pakai sarungan begini di atas di ruang perpustakaan. Jam 1 temennya itu teriak sudah ada bangun di ruang sebelah. Jadi sama-sama satpam teriak berdua. Jadi Pak Henry ini tanya kapan pindahnya kok ada di sebelah. Beliau berhenti.
3 hari kemudian minta pulang. Minta pulang. Nah, kalau Pak Hendri itu almarhum satpam itu cerita, memang iya, Bu Pit sering kalau Bu Pit, ya, saya bilang. Cuma kami nggak cerita ke anak-anak. Iyalah. Sampai sekarang pun Mas sering, yang berapa kali dulu kesurupan memang iya, tapi kami sudah berusahakan pindah. Memang ada di situ dulu katanya sih konon pasarnya. Dan bangunan itu sampai sekarang tempat yang dianggap sakral itu kan dibangun lagi, WC-nya memang iya sampai sekarang. Anak-anak sering tuh bolos kan lari ke atas tuh. Katanya di dalam WC itu ada orang ngobrol, Mas. Nah, ngobrol, cerita, nyaut kayak sama-sama gitu, WC laki kan. Cerita-cerita sebelah. Padahal di dalam sendirian. Nah, jadi anak-anak sekarang WC itu ditutup dan tidak difungsikan. Sampai sekarang. Nah, dikunci ya? Dikunci sudah. Nah, yang kejadiannya yang teman saya satpam juga, bahkan security, kami kan biasa tuh Sabtu Minggu kan libur tuh, tapi ada kegiatan ekstra yang biasa ada beberapa guru pelatihan gitu. Di WC yang dulu kami sering lihat itu kan sering, Mas, nampaklah suara orang mandi. Kadang pintu itu kunci sendiri. Nah, padahal nggak digunakan, guru-guru udah tahu. Kecuali anak yang bengal, yang nggak tahu, yang main situ, akhirnya berhenti sendiri. Setelah ketemu, katanya ya lihat juga sosok di situ, katanya, mohon maaf, perempuan, Mas. Rata-rata perempuan sama orang botak, anak kecil gitu, kayak tuyul. Bilangnya. Kalau yang Mbak ceritakan tadi yang tentang satpam itu yang berpindah posisi ya, itu cocok logi Mbak sama cerita narasumber saya yang pertama itu Mbak Eni. Beliau itu tinggal di Samarinda seberang. Jadi kejadiannya kayak gini, Mbak. Suami istri ini tidur di kamar. Kamar itu sudah dikunci, tak. Nah, mereka tidur sama-sama berdua tuh. Tiba-tiba istrinya ini terbangun karena merasa dingin. Nah, beliau ini terbangun itu di mana, Mbak? Di depan dapur. Nah, setelah di depan dapur tuh kan kaget tuh. Kok dia bisa pindah di sini kan? Kan tidurnya di kamar sama-sama sama suaminya. Kok bisa dia di dapur? Karena dingin tadi itu kan, makanya dia bangun. Nah, setelah dia bangun itu cepat-cepat dia masuk ke kamar. Kamar itu tak kunci. Nah, nggak masuk logika kan, Mbak? Dia bisa pindah. Jadi kamar tuh dikunci, tidur berdua, tapi dia habis itu pindah di depan dapur. Kembali ke kamar nggak bisa, pintunya tak kunci. Nah, gimana dia pindahnya itu? Ya, itu ya. Kan nggak masuk logika. Jadi setelah itu baru dibukakan sama pintu sama suaminya. Baru dibilang sama istri, kenapa kamu kunci pintu? Nggak ada kunci pintu, kan situ sama-sama tidur di dalam. Masa yang pindahkan suaminya terus suaminya ngunci, dia tidur lagi di situ, kan nggak mungkin gitu loh. Itu kira-kira apa ya, Mas? Makanya itu. Jadi kalau cerita Mbak tadi satpam dipindahkan, mungkin lah pindahkan. Lah ini lebih konyol lagi. Tidur berdua di kamar, kamar dikunci, dia dipindahkan ke dapur, terus dia kembali ke kamar, nggak bisa, pintunya terkunci. Masa dia diangkat, tembus ke pintu gitu. Dan ini Mas izin nih nambahin sedikit. Ini satpamnya kan udah meninggal ya, Mas. Karena saya ini kan dari kecil, ini kan mohon maaf sering tuh lihat yang gitu. Beberapa satpam tuh sering lihat almarhum yang tadi saya cerita. Tapi saya nggak cerita jelek, beliau baik, orang yang baik. Dan sekian lama di SMK 8. Beliau itu satpam yang baik, yang jujur. Mas, jujur, masih ada beberapa yang sering kali melihat beliau itu putar-putar di daerah sekolah. Nah, sampai saya pun pernah malam pulang di pos bagian depan, beliau kan tugas di situ. Kan biasa tuh tenggur, ini motong bicaranya Mas ya. SMK 8 sekarang udah dipasang lampu dulu nggak? Kami biasanya itu ada buka bersama kan. Nah, atau ada kegiatan yang perlu jam lembur malam. Saya sering lihat posisi almarhum itu ada. Tapi kami paling cerita dengan anak almarhum yang sekarang juga menggantikan bapaknya. Oh ya. Nah, ini saya kadang berpikir apakah ini jelmaan atau perasaan saya yang merasa karena mungkin karena dekat gitu ya. Tapi sosok itu ada. Mbak lihat real. Beliau duduk di pos kedua. Dan itu tempatnya. Beliau baik karena saya juga mohon maaf dengan teman-teman itu kan biasa supel tuh. Bu Pit, apa kita bawa nih katakan gitu. Apakah itu halusinasi saya? Tapi saya ya real, lihat 100% ya, seperti ada. Nah, bukan hanya saya. Ada beberapa orang kantin yang juga mengatakan seperti itu. Pernah hujan posisi SMK 8 itu mau hujan sudah sore. Kan kami masuk sampai jam 4 ya Mas pulangnya. Pas itu hari itu agak malam, bukan malam sih, suasana tuh gelap gitu kan. Guntur atau ada
ada anak yang melihat, tapi kan tidak kenal beliau. Katanya ada security di pojok bagian yang saya bilang Mas tadi, yang ada sakral lah di tempat itu, ada di atas. Apakah itu sosok orang yang sosok identik yang lain yang menyerupai beliau? Wallahu alam. Tapi sekarang masih Mbak sering lihat nggak ya kalau sekarang? Kalau ini mudah-mudahan jangan lagi terlihat. Kalau yang terakhir 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Tapi sih saya sering cerita dengan teman, mungkin identik yang lain tapi menyerupai. Karena beliau adalah sosok yang setia gitu. Nah, dan beliau juga meninggalnya masih posisi sakit, masih bekerja. Oh ya. Sahid lah artinya. Ya, artinya mohon izin, itu apakah sosok lain yang menjelma? Wallahu alam. Teman saya ada yang ditegur Mas di situ. Di belakang itu jatuh dan 2 orang. Yang saya ini nyambung nih. Nah, kan kami dulu ada tradisi masak bersama di yang sebelah sakral, sekarang perpustakaan. Dulu sering masak di atas, baru-baru tuh sekitar 3 tahun 4 tahun sekolah tuh kita ada tradisi makan bersama guru piket. Jadi ceritanya saya itu dapat jatah masak Mas, sama namanya Pak Agus Sudarmanto. Saya ini masak, terus keciuman kan sampai bawah tuh tengah hari Mas. Jumat itu harusnya setelah sholat Jumat baru makan guru-guru bareng. Kami begitu. Jadi saya ini masak di dapur nih, sekitar jam 11-an orang mau naik azan tuh ya. Saya lihat teman saya, kan dapurnya ngadep gini, ada WC Mas. Saya tuh lihat teman saya Pak Madi masuk. Saya mikir kan orang mau ke toilet ya kan. Saya masak aja nih, saya ngomong, ngapain Met? Saya ini kan mulut sering canda nih, Met ngapain Met? Belum waktunya naik duluan. Saya dengar suara keran nih, saya ngobrol Mas, sampai saya cuci panci. Saya bilang, bubuhannya kamu udah sholat Jumat kah Met? Siang ya? Dia siul-siul loh Mas, siul-siul kayak orang kencing siul-siul tuh. Nggak jawab, cuma siul-siul, bunyi air keran. Saya mikir kan temennya, weh lamanya pang bekami, apa yang diukur nih mulut saya nih ngomong. Cuci. Habis itu berhenti Mas kerannya, saya keluar, merinding saya Mas. Nih, beneran. Saya ambil lah tuh panci, saya bikin hari itu gak salah tuh bikin tumis kangkung, cuma pakai terasi. Terasinya itu. Walah-walam. Kan goreng tuh, jadi saya siang siul-siul nih, kan saya gini, kan lewat tuh pasti lewat samping WC kan saya gitu. Nungguin gak ada keluar-keluar. Orang naik ajan Jumat, perasaan saya ndak enak. Sudah ndak enak ya? Nggak keluar-keluar. Saya matikan kompor Mas, turun saya turun. Nah, maksud saya kan yang piket itu biasa 2 orang. Ada teman saya namanya Bu Haja Norba, masih ada nih sekarang. Beliau nanti boleh lah kapan-kapan saya undang lah biar testimoni gitu kan. Nah, saya ini turun Mas ke bawah. Beliau lah yang naik, kami selisihan, saya sudah masuk. Beliau naik, katanya lihat saya masak. Katanya masak dari kan ada jendela tuh. Nih. Apa dibikin Pit, bahasa Bugis kan? Apa naparik Pit teh? Saya tuh tiba diem, dia naik. Dia ke kamar mandi. Kamar mandi, bahasa Bugis bilangnya cerita-cerita sama saya. Keluar nggak ada orang. Saya baru naik. Nah, pas orang sembahyang Jumat. Saya baru naik. Mas, dia duduk di pintu itu, baru dia bilang, loh, begini. Terus siapa ini lah? Baru saya dipegang itu Mas, kencangnya. Begini baru dia turun. Saya bilang, kenapa Nor? Kenapa deh? Kok dari tadi di situ kah? Dingin kan? Dari tadi Pit, aku cerita-cerita bilang. Terus, kukira kamu yang masak. Kamu betulan kah baru naik? Iya, aku baru naik. Nor, ini aku bawa aqua apa namanya? Yang galon itu, nyenteng gitu. Siapa pada yang ku cerita di atas? Baju merah katanya. Loh, kamu lihat bajuku ini kapan aku ganti? Beneran Pit. Jadi kejadian hari yang sama. Nah, pulang sholat Jumat teman-teman naik, saya berdua kan, kami Mas cuma diam-diaman. Sadikan makan, naiklah teman-teman kan mau ngajar siang, naik yang sholat Jumat teman-teman yang perempuan tuh naik kan mau ekskul kan siang. Pinter ini Butun katanya, saya kata masak ini tumis kangkung. Jadi saya tuh bilang, Madi, aku bilang kamu kok cium, saya belum tahu tuh. Kalau tadi kamu tuh dari tadi kamu tahu tumis kangkung kan aku tumis kamu, ngapain kamu kencing lama-lama? Kan mulut saya bercanda tuh, kencing lama-lama bilangku diukur nih, gitu kan? Siul-siul lagi kita sudah sendirian kamu takut-takuti. Dia jawab apa begini? Apa kamu bilang Fitri? Tadi kamu naik ke lo? Nah, baru teman saya itu belum cerita Mbak, belum Mas, belum nyambung, cuma dingin aja megang.
Barulah kami makan belepekan tuh Diskusi ngomong, ya? diskusi. Almarhum Pak Henry itu ada, Pak Henry itu masih ada. Dia juga makan. Nggak usah dicerita Bu Fitri, kenapa banyak di sini. Tuh di WC ada. Baru saya ngomong, kenapa goreng terasi katanya. Jadi Tengah benar hari. sosok itu terlihat jelas Mbak ya? Saya teman lewat. Cuman keluarnya enggak, cuma siul-siul. Siul-siul ya. Siul-siul di dalam sama kayak nyiram WC itu. Ya, kalau Mbak seingat Mbak itu ya langkah kakinya kedengaran lah. Kan saya numis tuh, enggak konsen kan. Nggak konsen ya, cuma kan selebat lewat. Tapi saya bilang Om Adi kan. lebatnya itu nggak cepat kan, pelan gitu. Jalan kayak biasa. Cuma dia posisi kayak orang mau kencing gitu, jalan. Ya saya bilang begini, apa dibikin Madi? Aku bilang gitu kan sambil siap, enggak nyaut, masuk. Saya pun cuci piringnya di sampingnya dia, pintu itu ditutup, dia siul-siul. Kalau Saya yang bilang, teman Mbak tadi ini, melihat sosok Mbak itu? saya masak dari bawah, dia naik. Terus dia kan itu Mas, kami dapur itu ada sekatan gini. Jadi dia di depan itu ngelap piring, nyiapin nasi. Jadi jelas dia ngelihat Lihat saya katanya katanya cerita. Apa yang dia Dia ceritakan? ngomong katanya kalau waktu cerita itu bilangnya kita berdua aja masak enak-enaknya, bubuannya makan-makan katanya, pokoknya ngoceh lah. Saya cuma bilang begitu aja. Oh, jadi sosok yang menyerupai Mbak. Cuma bilang gitu. Tapi sambil iya katanya kerja, cuma dengar sereng itu. Cuma bilang dia lihat bawah, cuma dia bilang makanya dia pikir tadi kan melap-melap kan pintu tuh buka tuh. Saya muncul kan tiba-tiba set. Jadi dia duduk itu kan duduk sila tuh. Itu kan pintu ini ke dapur tuh ada sekat gitu. Sekat. Yang dilihat kan saya di ujung jendela situ. Saya turun naik itu kan posisi tangga tuh. Saya megang air kan. Dia cuma lihat Win. Nggak ngomong, terus berdiri, saya dicengkram. Jadi galon itu saya taruh, dikasih tarik saya turun tangga tuh. Baru dibilang, kenapa Nur? Begini aja. Sosok Bilangnya, menyerupai. sampai ditanya saya, kamu tadi di atas baju merah. Ini lo bajuku belum berubah pramuka, aku bilang. Kenapa bisa pakai baju merah? Jadi satu kejadian itu 2 orang yang ngelihat ya? Sama hari yang sama. Hari yang sama. Itu Jadi Mbak pas- yang ngelihat laki-laki tadi, yang ibu itu tadi ngelihat sebelum ibu. Jumat. Nah kalau yang ini tadi? pas orang Jumatan. Jumatan ngeliatin. Mungkin satu sosok 2 kali. Atau nggak tahu lah. Tuh. Apakah mungkin karena dia menyampaikan ada dia di situ. Dan tradisi itu akhirnya dihilangkan Mas. Nggak lagi kita ada masak-masak karena banyak masih kan dulu rawan tuh di belakang pesona tuh kan SMK 8 tuh kan terbengkalainya sekitar 5 tahun baru aktif, ya? hampir 5 tahun 5 tahun itu baru proses gedung itu selesai. Jadi memang banyak penampakan. Kalau yang Mbak ceritakan ini tadi saya juga pernah dengar ceritanya. Mungkin Mbaknya pernah dengar ini sosok stand up komedi Raditya Dika. Pernah dengar nggak? Radit, Itu dia juga pernah tinggal di rumah neneknya dulu. Jadi ceritanya itu ada sosok gitu kan, cewek. Ya dia kenal. Jadi ceweknya tuh sama Radit ini cerita. Ya lihat sosoknya bercerita kisah gitu nah. Nah habis itu temannya datang ngobrol sama siapa kamu tadi? Anggap namanya Resi gitu kan, Resi. Nah Resi ini ternyata ngobrol sama yang teman ini tadi di bagian luar. Enggak. Jadi cocok gitu loh. Kayak ada duplikat gitu ada ya. duplikat gitu. Jadi dua-duanya nih yang ngotot, yang Raditya dia ngotot cerita sama yang ini tadi cerita sama teman itu tadi. Iya sama Mas, ketika kami makan itu ya kan kami makannya di ruang yang sama tuh, di ruang situ cuma kan dapur situ. Jadi sekarang mulai itu Piket nggak mau sendiri-sendiri. Jadi Bu Norba juga cerita, Fitri, kulihat betul kamu, betul-betul kamu bilang menggoreng. Aku cerita kamu cuma begitu. Terus saya bilang, Madi, aku bilang kan nama teman saya sekarang guru SMK 4. Bilangnya, kamu siul-siul, aku mana tahu bersiul pitajernya. Nah itulah tadi saya bilang tadi, ternyata memang kita ini dekat Mas ya dengan hal-hal yang boleh dibilang itu mungkin oleh sebagian orang mengatakan itu mistis. Tapi kalau memang kita berdampingan ya. Tapi ya itu kalau dipikir pakai logika tuh mungkin ya adalah sosok, tapi untuk menyerupai kita tuh kayaknya aneh betul gitu kan. Tapi kenyataannya ya Mbak ngalami itu sendiri kan. Kalau ibu saya juga pernah cerita itu Mbak. Jadi ibu saya tuh ngelihat bapak saya depan jalan. Jadi depan jalan gitu bapak saya dipanggil lah, tapi nggak nyaut gitu loh. Ya udah mama saya panggil ke belakang. Habis itu cerita ternyata bapak saya nggak di jalan situ tadi. Ya ampun. Jadi apakah itu mungkin cara mereka untuk menampakkan diri, ya kan? Tapi kalau saya seumur hidup belum pernah ngalami yang itu, yang duplikat itu tadi. Tapi kalau sosok itu pernah. Makanya saya belum bahasanya belum. Tapi ya kalau Mbak cerita tadi cocok logi yang
sama yang diceritakan Raditya Dika sama temannya dan ibu saya itu tadi cocok juga kan. Ini artinya sih Mas, cuma saya sih berpikir sebenarnya saya ambil positif thinkingnya Mas gini. Kita diberi mungkin Allah mungkin titipkan sesuatu agar kita mengenal bahwasanya di dunia ini kita punya dunia yang lain, di mana masing-masing punya kepentingan, di mana-mana masing-masing juga punya urusan. Kalau saya sih mungkin lebih mengarah ke positif. Saya tahu ada kamu, sehingga saya harus bisa mengikuti rambu-rambunya. Gitu aja. Iya, tapi kalau kayak ya kita nih ya pernah ngalamin ya percaya gitu. Tapi yang banyak juga orang-orang nih yang gak pernah ngalamin itu, nah jadi bohong aja tuh, jalan cerita aja tuh. Susah ngasih tahu itu kayak mana. Tapi jujur Mas, dari beberapa itu anak murid, kalau yang sering kesurupan, ya saya biasanya dipanggil tuh. Nah, ada beberapa anak SMK. Sering ya di sana ya sekarang? Ada 1-2 lah. Ya. Tapi nggak pernah masal ya? Alhamdulillah pernah dulu. Pernah dulu, tapi saya bisa bedakan antara yang benar dengan yang tidak. Dan dari yang satu kelas itu hanya 3 yang benar-benar. Kayak mana kalau menurut pandangan Mbak yang ngadi-ngadi atau itu yang karena benar-benar gini, itu kalau biasanya kalau yang ngada-ngada itu trik guru lah ya. Saya kayak kasih balsem tuh, jelas. Saya kasih hidung tuh banyak-banyak, atau saya tekan di bagian sini Mas. Ini sama mata kaki. Kalau di mata kaki saya tekan di sini, dia masih teriak, berarti orang tuh. Karena kesakitan. Tapi kalau dia rasa saya kencang sama ujung ini saya tarik, dia teriak, berarti ya memang ada sangkut. Tapi kalau orang pada kan kita nggak tarik Mas, kita cuma sentuh cuma tarik, itu udah ini. Dan biasanya dari telinga kalau mulai dingin, terus kemudian saya pegang ini apa namanya? Selangkangan? Bukan selangkangan Mas, ini apa ini? Ini di antara tumit ini. Itu kalau kita tekan gini terus dia teriak, saya juga diajarin orang tua. Iya itu ada. Seperti itu ya. Biasanya sih saya minta bimbing guru agama untuk bisikin gitu kan, dan kita ingatkan bahwa istighfar bersama. Itu sih. Oke, saya rasa cukup yang ini Mbak, nanti kepanjangan soalnya saya mau lanjut yang cerita yang ini. Yang Teluk Cinta sama Simpang Pasir, coba di-spill sedikit lah Mbak, karena saya pengen tahu ceritanya kayak mana. Kalau Teluk Cinta itu di seberang ini Mbak ya, Samarinda seberang. Saya kan sebenarnya aslinya Samarinda seberang. Terus di umur 4 tahun 5 tahun dibawa mama ke rumah sakit Islam tuh tinggal di sana. Nah kemudian di usia 17 kami balik ke rumah kami. Jadi setidaknya kelas baliknya Teluk Cinta juga paham. Dan saya dengar dari nenek saya. Teluk Cinta itu dulu ada bagian tebing yang datar itu dulu tempat sejolim. Tahun berapa itu kalau Mbak dengar? Saya itu didongengin nenek dan saya juga rasakan itu. Didongengin nenek itu yaitu di umur 4-5 tahun. Karena nenek saya cerita banyak karena kebun kami ada di Simpang Pasir. Jadi pada saat itu nenek Mbak itu bahasanya itu dengar cerita dari orang lain atau memang viral pada saat itu? Memang itu sudah jadi legend. Oh, berarti sudah lama ya? Sudah. Namanya kenapa diganti namanya Teluk Cinta? Itu Mas, kalau kita masuk Teluk Cinta itu ada batu yang turun ke bawah. Itu kata nenek saya, batu itu dulu terowongan. Nah, ini nyambung dengan ceritanya Wak Lerong. Pernah dengar? Enggak pernah. Nah, itu yang muara. Kenapa jadinya namanya Teluk Lerong? Itu Teluk ada Lerong, flashbacknya. Teluk Cinta gitu. Jadi karena di sana itu Teluk Cinta itu kan tembusnya depannya GP ya, perusahaan GP. Ini cerita nenek. Dulu itu ada pasangan yang tidak disetujui orang tuanya, dia gantung diri di situ. Nah, dua-duanya gantung diri. Itu dulu kan masyarakat di sini kan tidak tahu kendaraan, pakainya dayuh ya, pakai sampan. Nenek saya itu tinggalnya di Handil Bakti. Jauh banget. Nah, ya sekarang Simpang Pasir kan. Nah, gotong royong dulu istilahnya. Handil Bakti. Masnya kalau Simpang Pasir tuh pernah dengar Jembatan Bungkuk? Tahu. Di situ nenek saya tinggal, kebun kami tidak jauh dari situ. Nah, jadi beliau cerita zaman dulu itu ada di situ, jadi itu sakral. Jadi nggak boleh ada orang pacaran apa, situ kesurupan Mas, kerasukan. Dan nenek saya cerita yang itu, ini sekedar berbagi mungkin dongeng ya. Mungkin. Itu yang batu turun ke bawah itu dulu ada lorong Mas, itu tembusnya ke Gunung Steling. Dan pada zaman dulu penjajahan ada namanya Wak Lerong, itu dulu orang yang bisa apa namanya itu kalau buaya itu pawang buaya. Pawang buaya. Beliau Pak kalau di atas air bisa jalan. Ini zamannya nenek memang ada.
namanya. Jadi Teluk Cinta itu ada kaitannya simetrisnya. Sama Nah, Teluk kalau Lerong, Teluk Cinta itu karena posisinya ada yang gantung diri di situ. Dan rawan sampai sekarang kan katanya sih ditemukan itu tergantung di tebing itu, Mas. Gantung diri. Emang terus banyak lompat. gunung-gunung kan di situ. Mas, ya? Tebingnya itu, Mas. Yang dicor itu kah? Ya, tebingnya itu. Nah, kalau yang Wak Lerong itu dengan ini ada kaitannya. Karena nenek saya itu dulu, kami itu bapak nenek saya Kai, itu kan suka ngejala. Nah, nggak mau di Teluk Cinta. Karena sering penampakan itu orang tergantung dua. Dan biasanya kalau cari ikan nggak dapat di situ. Neneknya Mbak meninggal di tahun berapa? Umurnya? Nenek saya meninggal umurnya itu hampir 104. 104 ya? 105. Itu umur dede anak saya itu nenek saya meninggal di tahun 97. Berarti 1900 sudah di situ ya? Zaman Jepang kan beliau itu, mohon maaf tuh, jadi gundiknya. Gundiknya Jepang. Makanya dia selalu nyanyi tuh. Dia kalau dulu sering sama saya ngajarin nyanyinya. Kalau ada tuh yang kibar-kibar bendera itu, saya nggak hafal sih. Beliau cerita. Terus kalau pintar nari Jepang yang gini-gini, dia sering cerita tuh. Kalau ada Jepang-Jepang itu yang kan yang senior-senior tuh, nenek saya tuh nampil nari. Jadi sudah di Samarinda sudah banyak Jepang dulu ya? Oh dulu iya. Padahal kan Samarinda ibaratnya sebelum Trans kan harusnya masih sedikit banget kan? Kan memang di sini daerahnya peninggalan. Makanya Gunung Steling itu, Mas, kalau Masnya naik, saya ada masuk di YouTube saya juga, bawa anak-anak, di atas itu, Mas, ada terowongan. Nah, Steling itu, ini kaitannya menyambung nih, karena kebetulan saya ini suka bertanya dan juga banyak sumber-sumber yang saya tanya. Ya, Steling itu kan dulu tempat pemantauannya untuk Jepang dengan Belanda. Di gunung itu ya? Saya pernah naik sekali aja di situ. Saya sudah 2 kali, kemudian viral jadi puncak Steling itu saya masukkan di YouTube. Saya tunjukin ini bagian bawah itu tembusnya kemana. Kayak saya juga dengar itu dari nenek dan kakek saya yang tinggal di situ. 104 tahun ya? Meninggal tahunnya? 9596. Berarti lahir 1890-an ya? Nenek itu cerita dari Belanda ke Jepang dia dapat. Terus PKI dapat. Bapak saya kan PKI masih hidup. Bapak saya sekarang 80-an masih ada dia. Cuma masih posisi ya nggak sekuat dengan yang lain lah. Padahal harusnya punya cerita juga itu. lagi poso gitu, habis pulang haji kemarin. Oke, cukup nih Mbak yang di Teluk Cinta. Kalau yang Simpang Pasir Mbak, sepil sedikit. Simpang Pasir itu awalnya kenapa dikasih nama Simpang Pasir gitu ya? Kalau Gunung Lipan nih saya sudah dapat ceritanya. Simpang Pasir itu sebenarnya kan memang kampung yang tidak ada dan dibentuk tahun 74-75. Itu seiring dengan datangnya transmigrasi. Saya dapat sumber ini dari Pak Manja. Ya, kemarin sudah cair semua tuh. Ya, ada sekitar 200-an sekian. Ya, 200. Jadi Pak Manja ini cerita banyak dan ini saya cocokkan dari cerita nenek saya, dari cerita bapak saya. Jadi Pak Manja itu datang tahun 72 Tran dari DKI Jakarta karena ada dari Semarang dan dari Jakarta. Itu dulunya lahan gambut. Lahan gambut tetapi banyak pasirnya. Jadi memang dulu tambang pasir. Seiring dengan waktu datang Trans harus dibuka kampung, maka dibuatlah jalan. Dibuatlah jalan yang kerjasama orang Trans. Makanya batasnya di Solo 2 kan. Nah, selebihnya itu masih kampung warga orang Banjar dan orang Buton. Makanya dikasih nama Handil Buton. Nah, gitu. Jadi Tran ini boleh dicocokkan itu dengan keterangannya warga. Dulu dia jadi kepala desanya Simpang Pasir. Tinggalnya ini kalau nggak salah dekat lapangan bola itu. Bapak siapa ya? Yang besar badannya itu? Ya, Pak Nasir. Iya, Pak Nasir. Ya, Pak Nasir. Benar. Boleh dicocokin tuh. Jadi kalau bapak saya cerita ini dari kronologis ya nenek. Dulu kan di situ itu dibentuk karena ada sering main judi dulu sabung ayam, jadi ditangkap lah, dibikinlah jalan tembus sampai ke kampung Simpang Pasir itu. Cuma memang karena memanggul jalan satu-satu untuk menutup itu dengan pasir yang dari daerah gambut sebelah kanan begitu. Kalau cerita mistisnya sih saya lebih mengarahnya ke Gunung RCTI itu. Oke.
Kalau Pak Manja itu kalau nggak salah yang dorong itu ya. Udah itu ya. Lupa Beliau, sudah saya. Pak Manja pakai kursi roda. Ya, Beliau udah kan baru lama meninggal meninggal. itu. Masa baru Mungkin meninggal? sekitar 2 tahunan kali ya. Masa sih saya lama nggak denger sih emang. 2 tahunan meninggalnya. Masih di Simpang Pasir kan beliau pas waktu meninggal? Iya meninggal. Kan posisinya kasihan itu yang saya tahu tuh beliau berjuang. Berjuang untuk ini yang teran-teran yang diganti ini. Dan tapi saya yakin insya Allah dia ditempatkan husnul khotimah karena beliaulah yang memperjuangkan sehingga dapat pengacara yang mau membantu dengan ikhlas dan cairlah 200 sekian. Harusnya kan 400. Iya benar. Jadi dapatnya 200. Cuma soalnya saya lama memang nggak lihat Pak Manja, dulu kan sering jalan banget kan pakai roda sepis di itu. simpangan depan itu Ya, kasihan. saya nggak pernah lihat lagi. Bahkan saya lupa kalau ada Pak Manja. Iya, kasihan. Udah ingat. Oke Mbak, saya rasa cukup, ini sudah panjang lebar sekali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk bisa berbagi cerita di podcast saya hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak sama teman-teman gimana? Jadi buat sahabat Dumai, artinya podcastus ini adalah salah satu cara generasi muda untuk berbagi informasi. Kita cintai budaya kita Kalimantan Timur karena kita berdiri di Kalimantan Timur. Kenapa kita tidak share dan berbagi? Benar-benar. Artinya apa yang terjadi di bumi kita itulah yang kita angkat, kita buat. Nah, itu salah satunya adalah mencoba untuk memperkenalkan. Jadi saya harap untuk sahabat-sahabat semua jangan bilang sesuatu yang tidak nyata. Itu nyata dan memang hanya orang terpilih lah yang bisa memahaminya. Sukses selalu. Makasih banyak Mbak. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.